Astagfirullahaladzim, Bunda Priyanka. Aku mohon tolong hentikan semua omong kosong itu. Semua itu nggak benar, Bunda. Aku mohon tolong hentikan semua fitnah itu. Cukup, Najwa. Kamu tidak perlu menceramahi ini. Ibu ini sudah punya banyak sekali pengalaman. Di India, orang itu percaya kalau wanita yang sedang hamil tidak boleh dekat-dekat dengan wanita yang tidak bisa punya anak. Bisa-bisa kandungannya itu bermasalah. Jadi kamu berapa hari nanti di Hong Kong? 3 hari 2 malam dan semuanya sudah dibayari. Ada apa? Kamu kelihatan cemas. Nggak apa-apa. Cuman nggak tahu kenapa perasaan aku benar-benar nggak enak kali ini. Ya, mungkin cuma perasaan aku aja. Tapi handphone kamu di sana nyala kan? Jadi kita bisa tetap berkomunikasi kapanpun. Tentu saja handphoneku tidak akan pernah kumatikan di sana. Tapi kenapa kamu cemas? Ini bukan pertama kalinya aku keluar negeri. Bawa dia keluar. Cepetan, bawa dia ke rumah sakit jiwa. Ke rumah sakit jiwa, Bunda, aku baik-baik aja. Tolong lepasin saya. Ada apa, Najwa? Ada masalah? Apa yang kamu pikirkan? Ya Allah, aku nggak mungkin bilang sama Rehan betapa takutnya aku ditinggal. Terakhir kali Rehan pergi ke luar negeri, nasibku berakhir di rumah sakit jiwa. Kau tidak usah takut, Najwa. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Allah akan selalu melindungimu dan melindungi kita. Rehan benar, ada Allah bersamaku. Lagi pula aku juga nggak boleh membuat Rehan cemas. Kalau tidak begini saja, aku kan selalu ingin punya waktu untukmu. Jadi kalau kamu merasa keberatan, bisa saja ini aku batalkan. Enggak, jangan. Semuanya udah disiapin. Kamu berangkat aja, lagi pula kan juga cuma 3 hari. Baiklah, mungkin ini akan menghibur. Bagaimana kalau sekarang kita keluar? Ibu kamu pasti nggak akan ngasih kita izin, apalagi sekarang udah malam. Tidak usah bilang pada ibu. Ini bukanlah sebuah dosa dan kita adalah suami istri. Ya, ayo keluar. Sudah sepi ya. Aku rasa ibuku sudah tidur sekarang. Udah setengah 12 malam. Ya, ayo. Semuanya udah beres. Issue tiket dan kamar hotel. Rasakan kamu, Rehan. Aku ingin tahu, apa reaksi kamu setelah sadar bahwa kamu sedang melakukan perjalanan fiktif? Dan Najwa, kamu akan tinggal bersama dengan aku. Aku tidak akan melewatkan setiap kesempatan untuk memburu kamu.
Najwa tidak boleh punya anak. Najwa tidak boleh punya anak. Ayo Bu, tarik nafas Bu. Terus yang kuat terus. Terus, buang terus. Terus Bu, tarik nafas. Untung cuma mimpi. Najwa tidak boleh sampai hamil anak Rehan. Saya akan pastikan bahwa Najwa tidak akan punya anak dari Rehan. Rehan, Najwa, ini Ibu. Rehan, Ibu mau masuk. Najwa. Aduh gawat, dikunci dari dalam. Ini nggak boleh terjadi. Ya ampun, berarti dugaan saya benar. Mereka sedang bermesraan di dalam. Aduh, tidak boleh. Ini tidak boleh terjadi. Saya harus mengganggu mereka. Aku tunggu kabar baiknya. Thank you. Bersiaplah kehilangan Najwa, Rehan. Aku akan membuatnya terpikat selama aku lempar ke Hong Kong. Kamu pikir dengan memiliki anak, kamu bisa meluluhkan hati saya, Najwa? Tidak, itu tidak akan pernah terjadi. Saya tidak akan membiarkan kamu hamil. Saya akan terus menghantui kehidupan kamu. Ngapain mertua kejam itu ada di luar sana? Apa yang dia lakukan malam-malam gini? Jangan-jangan Bunda Priyanka mau mencelakai Najwa. Keterlaluan kamu, Najwa. Semuanya ditutup rapat. Saya nggak bisa ngeliat apa-apa. Ternyata kamarnya juga dijampi-jampi. Jangan sampai saya juga kena jampi-jampinya. Saya mesti lari. Rasain kamu nenek sihir. Hantu! Tolong jangan ganggu saya! Jangan dekati saya! Ibu, Bunda? Kalian! Najwa, Rehan, dari mana saja kalian? Tingkah laku kalian begitu memalukan. Kenapa kalian berjalan mengendap-ngendap seperti maling? Ibu, aku mengajak Najwa makan di luar. Cuma itu. Ibu tahu, ini pasti trik perempuan ini untuk menghabiskan uang kamu. Kamu itu Najwa, memang seorang istri yang suka foya-foya dan menghabiskan uang suaminya untuk tujuan yang tidak jelas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, maafkanlah ucapan ibu mertuaku. Bu, aku yang mengajak Najwa. Najwa sama sekali tidak bersalah. Ya. Ibu paham, Rehan. Dan ibu juga sangat mengerti mengapa Najwa memasang jampi-jampi di dalam kamar kalian. Itu supaya kamu, Rehan. Supaya kamu terikat terus sama dia selama-lamanya. Astagfirullahaladzim, maaf Bunda. Aku sama sekali nggak mengerti soal jampi-jampi yang Bunda bilang. Kamu itu ya Najwa, persis sama dengan ibu kamu. Agama selalu dijadikan alasan.
Kalian berdua itu mempergunakan agama sebagai tameng untuk menutupi kejahatan kalian yang sebenarnya. Najwa, asal kamu tahu aja ya, ibu mendengar sendiri. Kamu memasang jampi-jampi di depan kamar Rehan dan kamu. Astagfirullahaladzim Bunda, kami baru aja pergi dari makan malam. Kalau Bunda nggak percaya, Bunda bisa lihat sendiri di kamar kami. Terus kenapa kalian pulang diam-diam seperti maling? Karena kami tidak ingin mengganggu orang lain, apalagi kami keluarnya malam hari. Jadi terpaksa kami diam-diam. Hanya itu alasannya. Tidak salah lagi, Rehan. Kamu ini sudah sangat dalam terkena jampi-jampinya Najwa dan Ibu Hasta. Kamu itu selalu terus-menerus menyalahkan ibu. Dan kamu sama sekali tidak pernah melihat perbuatan baik ibu untuk kamu. Pokoknya besok kamu harus mandi kembang 7 rupa. Supaya bisa menghilangkan semua jampi-jampi Ibu Hasta dan Najwa dari dalam tubuh kamu. Sekarang ini aku benar-benar capek, Bu. Jadi aku mau istirahat dan aku tidak mau membicarakan masalah ini. Lagi pula percuma. Ayo Najwa. Besok saya akan beli kembang 7 rupa. Dan Rehan harus mandi kembang 7 rupa itu di hadapan saya. Puas kamu, Najwa? Kamu sudah telepon taksinya? Aneh, kenapa belum datang juga ya? Aku udah pesan tadi, tapi memang belum ada konfirmasi dari mereka. Apa kamu mau cari taksi yang lain aja? Aku rasa kita tunggu saja ya. Hey, Rehan, gimana kalau aku anterin kamu ke bandara? Daripada kamu tunggu taksi nggak datang-datang? Tidak usah, karena kami sudah memesan taksi. Dan aku tidak ingin merepotkanmu. Terima kasih. Rehan, aku rasa sebaiknya kamu terima aja tawaran itu. Aku takutnya nanti kamu malah akan ketinggalan pesawat. Baiklah. Ya Dion. Terima kasih Dion. Hati-hati ya. Aldi benar. Butik ini benar-benar sudah nggak terurus. Aku sama seperti Aldi. Aku yakin kalau kamu bisa mengembangkan bisnis butik ini. Makasih ya Dion. Tapi aku ingin sekali merubah desain di butik ini. Aku ingin butik ini terlihat lebih ceria, tapi tetap tidak meninggalkan sisi islaminya. Visi yang sangat bagus, Najwa. Kamu pasti bisa menjadi seorang businesswoman yang sukses. Insya Allah itu akan menjadi doa Dion. Aku berharap akan semakin banyak wanita muslim yang mulai menggunakan jilbab. Semakin hari aku melihat dia, semakin banyak hal menarik dari dirinya. Pantas saja Aldi dan Rehan rela bertengkar untuk mendapatkan Najwa. Sebetulnya Rehan itu ahli di bidang interior. Tapi rasanya terlalu lama kalau aku harus menunggu Rehan pulang. Oh, kalau gitu gimana kalau aku bantuin kamu? Aku bisa lihat desain-desain di internet. Dan kalau dia bagus, aku kasih tahu ke kamu. Makasih ya. Aku pengen di kaca itu nanti tertulis nama butiknya yang besar. Terus tembok ini akan menggunakan wallpaper dengan warna yang ceria, tapi tetap islami dan tetap elegan. Makasih ya Dion. Kamu udah begitu banyak membantu aku. Apalagi ini bisnis pertama aku. Kamu nggak perlu berterima kasih sama aku. Ini emang udah kewajiban aku untuk membantu kamu. Lain kali kamu jangan suka-suka kalau masih butuh bantuan aku. Iya Dion, kalau aku membutuhkan bantuan kamu, aku akan bilang sama kamu. Tapi sebisa mungkin, aku akan berusaha melakukannya sendiri. Nah, kenapa emangnya? Rehan harusnya senang kan kalau aku bantuin kamu?
Iya Dion, tapi aku harap kamu juga mengerti karena walau bagaimanapun aku ini tetap istrinya Rehan. Aku tetap harus menjaga norma-norma yang ada. Oke Najwa, aku hargain itu. Nanti aku akan siapin neraca supaya lebih gampang untuk kamu hitung pengeluaran dan pemasukan. Makasih banyak ya Dion. Ya. Alhamdulillah ya Allah, atas semua kemudahan yang kau berikan hari ini. Engkau telah mengirimkan hamba orang yang begitu baik. Awas kamu Najwa. Aku nggak akan biarin kamu menghancurkan masa depan aku sama Dion. Dan Dion, apapun rencana kamu sama Najwa, aku akan jadi penghalang. Aku nggak akan biarin kamu jatuh cinta sama dia. Karena kamu udah janji akan bertanggung jawab sama anak kita. Ada apa Anita? Kamu udah sibuk ngurusin butik ya sekarang? Iya, aku sedang mulai menata ulang semuanya. Dion juga membantu aku. Sebenarnya aku pengen ngomong sesuatu sama kamu, tapi aku agak bingung mulainya dari mana. Ada apa Anita? Kamu bisa bicara apa aja sama aku? Kita kan udah seperti saudara. Iya, kamu kenal Dion udah lama kan? Dan pastinya kamu tahu dong sikapnya kayak gimana. Maksud kamu gimana Anita? Ya, kamu pasti tahu dong sikap dia yang dulu sama sikap dia yang sekarang tuh beda banget. Dan aku yakin kamu pasti tahu dulu itu dia tuh benci banget sama kamu dan pengen banget kamu cerai sama Aldi kan. Iya, aku ingat kok. Tapi aku sudah memaafkan semua perbuatannya Dion di masa lalu. Apalagi sekarang Dion udah berubah. Dia sudah menjadi pribadi yang lebih baik dan sangat bertanggung jawab. Tapi kamu tahu nggak kenapa dia berubah jadi baik sama kamu? Aku pikir setiap manusia pasti ingin berbuat baik. Karena itu sudah menjadi naluri manusia kan. Iya, tapi kalau dia ternyata punya niat terselubung? Apa maksud dari arah pembicaraan kamu Anita? Aku sama sekali nggak ngerti. Oke, kayaknya aku harus ngomong sekarang. Dia itu jatuh cinta sama kamu dan dia pengen milikin kamu, Najwa. Astagfirullahaladzim, Anita itu nggak mungkin. Dion kan tahu kalau aku ini adalah istrinya Rehan. Dan Dion dan Rehan itu kan juga berteman baik. Najwa, kau udah cinta dia nggak peduli. Aku rasa itu nggak mungkin. Tapi aku nanti akan coba untuk bicara sama dia. Aku akan tanyakan apakah yang kamu katakan itu benar atau tidak. Dan kalau memang hal itu benar, insya Allah aku bisa menyadarkan Dion. Ya terserah kamu Najwa, tapi kamu harus hati-hati. Jangan sampai dia ngancurin rumah tangga kamu sama Rehan. Soalnya dia tuh kalau mau sesuatu, dia kan lakuin apa aja. Ya udah, nanti aku coba bicara sama Dion ya. Makasih ya Anita. Sama-sama. Aku masuk dulu ya. Ya. Rasain kamu, Dion. Ini adalah pembalasan aku karena kamu udah menghancurkan karirku dan masa depan kita. Ini baru awal. Aku sumpah akan hancurin semua rencana kamu untuk dapetin Najwa. Sebentar lagi Najwa pasti akan beralih ke aku. Dan kita akan memiliki semua hartanya, Mi. 3 hari Rehan akan berkeliling di Hong Kong. Kamu harus membuat Najwa jatuh cinta sama kamu. Jadi kamu harus pergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Ya, Mi. Satu lagi hal penting yang harus kamu tahu. Kamu tidak boleh jadi betul-betul jatuh cinta sama Najwa ya. Itu sangat berbahaya. Berbahaya. Najwa itu seorang wanita yang sangat cantik dan sangat layak untuk dicintai, Mi. Dion, manusia itu seperti komputer. Dan virus bisa membuat semua sistemnya jadi kacau balau. Virus dalam pikiran manusia itu cinta. Dan Mami nggak mau virus cinta itu akhirnya membuat pikiran kamu jadi error. Itu akan menghancurkan tujuan utama kita, Dion. Ingat itu. Assalamualaikum Dion. Ada hal yang ingin aku bicarakan sama kamu. Itu Najwa. Kamu cepat buka pintu. Itu signal. Pergunakan kesempatan kamu.
Waalaikumsalam Najwa. Ada apa? Ada hal yang ingin aku bicarakan, dia. Oh ya udah kalau gitu kita bicarakan di dalam aja. Ya ada mami kok. Najwa, kita bicara di dalam aja ya. Kamu tahu, di sini semua tembok punya kuping. Maaf, Mami, Dion. Sebaiknya kita bicara di sini aja. Suami aku sedang nggak ada di rumah. Aku takut kalau nanti kita masuk ke kamarnya Dion akan timbul fitnah. Sebetulnya aku tuh sama sekali nggak ada niat buruk sama kamu. Tapi kalau kamu nggak nyaman bicara di dalam, di sini juga nggak apa-apa. Dion, sebelumnya aku minta maaf dengan apa yang akan aku katakan. Karena mungkin ini sedikit menyinggung perasaan kamu. Anita bilang sama aku, selama ini maksud baik kamu sama aku itu karena kamu naksir sama aku dan ingin memiliki aku. Aku naksir sama kamu. Nggak mungkin, Najwa. Aku nggak mungkin suka sama istri orang. Siapa yang udah memprovokasi kamu? Anita bilang sama aku. Aku tidak memprovokasi. Aku ngomong fakta. Dion, kamu kenapa nggak ngaku aja sih kalau kamu jatuh cinta sama Najwa dan pengen miliki dia? Mami sudah tahu. Cuman kamu perempuan di rumah ini yang kalau ngomong sembarangan dan gak punya sopan santun, Anita. Mami nggak usah berdalih ya. Najwa berhak tahu kenapa Dion tiba-tiba jadi baik sama Najwa. Itu karena dia jatuh cinta sama Najwa. Tapi Najwa, kamu harus hati-hati. Aku yakin mereka pasti punya rencana busuk di balik semua. Dion, tolong katakan yang sejujurnya. Apakah semua itu benar? Aku nggak mau tali silaturahmi kita semua terputus karena masalah ini. Najwa, kamu lebih percaya Anita daripada aku. Kamu tahu tipe perempuan macam apa dia kan? Dion, kamu bermaksud merendahkan aku? Najwa, kamu tahu sendiri kan? Anita pernah merebut Aldi dari kamu. Dan sekarang, dia mau merebut Rehan dari kamu. Makanya dia mau mengadu domba kita semua. Astagfirullahaladzim. Aku benar-benar minta maaf, Dion. Aku sudah terhasut omongannya Anita. Sekali lagi, aku minta maaf karena aku sudah bersuuzon sama kamu. Najwa, tipe perempuan macam kamu ini bukan cuma aku aja yang suka, tapi banyak orang yang suka sama kamu. Nah, kalau tipe kayak Anita, nggak mungkin ada siapapun yang mau suka sama dia. Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Kamu ingat siapa aku? Aku kakak ipar kamu, istrinya Ali. Aku punya kekuasaan di sini dan aku bisa ngusir kamu dari sini sekarang juga. Cukup, Anita. Kalau kamu memang merasa kamu kakak ipar, tunjukkan sikap kamu seperti kakak ipar. Bukan malah mengadu domba dan memfitnah adik ipar kamu sendiri. Aku nggak fitnah ya, Mi. Aku ngomong apa adanya, Najwa. Dan Najwa, kamu harus hati-hati. Mereka itu munafik banget. Jaga mulut kamu, Anita. Kamu ingat kamu siapa, Anita? Kalau bukan karena Mami, kamu nggak akan ada di sini. Dulu Mami cuma kasihan aja lihat kamu kan kamu sedang hamil. Kalau enggak, Mami lebih memilih Najwa untuk menjadi istri Aldi. Anita, kamu tahu kenapa aku bersimpati sama Najwa? Dia orangnya baik. Dan semua orang juga bersimpati sama dia. Gak kayak kamu. Lihat kamu ngaca dong. Terlalu banyak kebencian yang kamu tebarkan, Anita. Sampai akhirnya semua orang berbalik membenci kamu. Kalian itu sengaja ngeroyok. Oke, mungkin sekarang aku kalah. Karena aku nggak punya bukti. Tapi suatu saat nanti aku akan membongkar semua rencana busuk kalian. Dan Najwa akan tahu siapa yang dibusuk di antara kita. Najwa, Mami minta kamu jangan percaya sama Anita ya. Dia itu provokator, pemfitnah. Semua tuduhannya nggak masuk di akal, Najwa. Aku hanya percaya kepada Allah, Mami. Dan kalau orang berbuat baik sama aku sudah pasti akan berbuat baik. Begitupun kalau orang yang berbuat jahat kepada aku. Insya Allah aku juga akan selalu berbuat baik.
Karena biarlah Allah yang menentukan semuanya. Ya sudah kalau gitu, aku permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu lihat Anita? Hasilnya 0 besar. Kamu terlalu banyak menebarkan kebohongan. Jadi pada saat kamu berkata jujur, tidak ada satu orang pun yang percaya sama kamu. Mami pikir aku nyesel dia nggak percaya sama aku. Nggak sama sekali. Aku punya banyak cara untuk misahin Dion sama Najwa. Lihat aja apa yang aku akan lakukan untuk membungkam Dion dan Mami. Satu-satunya orang yang mereka takuti adalah Aldi. Kwitansi butik. Oh, aku ingat. Waktu itu Aldi suruh aku ngurusin butik. Apa ini yang dimaksud? Berarti Aldi udah beli dong butiknya. Kenapa pembayaran butik ini atas nama Dion? Kalau emang Dion yang beli butik ini, harusnya Dion dong yang simpen ini. Aku yakin, Aldi sengaja beli butik ini buat Najwa. Kenapa aku sampai nggak tahu Aldi melakukan ini? Aku yakin ini atas nama Dion. Karena dia takut ketahuan sama aku. Ternyata dia masih ngarepin Najwa. Anita? Kamu kenapa kayak stres? Aldi, gara-gara perut aku buncit. Aku nggak laku lagi jadi model. Anita, perut kamu ini membesar karena ada anak di dalamnya. Kamu lupa, anak itu kan karunia dari Allah. Harus kita syukuri dong. Iya. Makanya itu aku tetap mau kerja di dunia modeling tapi nggak sebagai model sekarang. Aku pengen coba jadi desainer. Udah deh, aku saranin kamu di rumah aja. Tugas seorang istri kan menjaga rumah tangga. Dan kamu bisa merawat anak ini nantinya. Kalau soal cari nafkah, kamu serahin sama aku. Gak bisa, Aldi. Aku bisa suntuk banget di rumah terus. Aku pengen kayak Najwa punya butik. Kamu sendiri kan yang suruh aku ngurusin butik waktu itu, ingat gak? Anita, mending sekarang kamu fokus buat anak kita. Anak ini harus lahir dengan sehat. Kalau soal butik, aku udah nawarin ke Najwa buat kelola. Sini. Gak kakak, gak adik sama aja. Mereka semua mau cari simpati dari Najwa. Tapi aku gak akan tinggal diam. Aku akan bongkar semuanya di depan Najwa. Assalamualaikum Najwa, istriku yang cantik. Apa kabarmu? Waalaikumsalam Rehan. Keadaan aku di sini baik-baik aja. Kamu gimana di Hong Kong? Ya, sekarang aku sudah ada di hotel. Kamu tahu, di sini udaranya dingin sekali. Aku ingin sekali memelukmu. Coba kamu ikut aku. Rehan, kamu ke Hong Kong itu kan buat kerja, bukan buat liburan. Nanti kalau aku ikut, aku malah mengganggu pekerjaan kamu lagi. Ya, tapi tetap saja, kapan-kapan aku ingin mengajakmu ke sini. Tentu untuk liburan. Oh ya, oleh-oleh apa yang kamu inginkan dari sini? Kamu gak usah bawain aku oleh-oleh apa-apa. Dengan kamu pulang dengan selamat aja itu udah lebih dari cukup buat aku. Najwa, ini kulakukan, aku bekerja untuk membuatmu bahagia. Mewujudkan impian kita. Sekali-kali coba katakan apa yang kamu minta. Gak usah repot-repot Rehan. Beneran deh, aku gak pengen apa-apa. Yang penting kamu ada di samping aku itu udah lebih dari cukup buat aku. Ini salah satu hal yang membuat aku mencintaimu. Kamu penuh dengan ketulusan. Karena itulah,
Kamu tidak bisa dibandingkan. Hatimu penuh kebaikan. Kamu selalu ikhlas melakukan semua hal, termasuk mencintaiku tentunya. Itulah yang membuat aku rindu padamu sekarang. Tentu aja aku kangen banget sama kamu. Baiklah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepertinya aku punya jalan keluar yang bagus. Karena Najwa udah berusaha mengambil perhatian Dion, aku akan mengambil perhatian Rehan. Aku pengen hubungan mereka hancur. Aku pengen lihat Aldi dan Najwa terbakar api cemburu. Kali ini rencana aku pasti berhasil. Assalamualaikum Rehan. Aku dengar-dengar kamu lagi di Hong Kong ya? Waalaikumsalam Anita. Iya, benar, aku di Hong Kong sekarang. Ada apa? Enggak ada apa-apa sih, aku sedih aja kamu pergi ke Hong Kong, nggak pamit dulu sama aku. Sebenarnya tadi aku sudah pamit pada Aldi dan juga ibuku. Aku tidak berpamitan padamu karena kamu sedang ada di kamar, jadi aku tidak ingin mengganggumu. Iya udah nggak apa-apa Re. Aku boleh titip sesuatu nggak, oleh-oleh gitu? Aku pengen titip lipstick, terus parfum aku juga habis. Ya, bisa saja. Aku akan belikan. Aku akan belikan oleh-oleh untukmu dan tentu saja istriku juga. Makasih banyak ya Re. Ternyata Najwa beruntung banget ya punya suami yang baik dan perhatian kayak kamu. Jangan bicara begini. Aldi juga beruntung punya istri sepertimu. Iya kan? Iya, kamu benar. Aldi emang perhatian, tapi sayangnya dia terlalu sibuk ngurusin keperluan orang lain. Ya udah, kamu jaga kondisi kamu ya di sana. Di sana kan dingin banget. Kamu harus banyak makan dan cukup istirahat. Oke? Ya, terima kasih. Tadi Najwa juga mengingatkan. Najwa itu sangat perhatian pada kesehatanku. Terima kasih banyak. Ya udah, aku tunggu kamu di Jakarta ya. Jangan lupa pesanan aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepertinya ada yang aneh. Tidak biasanya Anita bersikap baik dan perhatian. Ada apa dengan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Anita. Aku lagi nyiapin persiapan buat besok ke butik. Ayah, aku kesini buat minta maaf soal masalah tadi. Mungkin aku salah ngerti kebaikan Dion sama kamu. Nggak apa-apa Anita. Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting adalah gimana kita menyikapi kesalahan itu dan berubah untuk kedepannya. Aku juga minta maaf karena aku juga pernah punya salah sama kamu. Dan aku sangat senang akhirnya aku bisa punya kesempatan untuk bisa dekat sama kamu. Makasih ya Najwa. Oh ya Najwa, aku minta kamu lupa semua masalah kita yang dulu ya. Soalnya aku pengen banget bisa jadi sahabat kamu. Anita, tanpa kamu minta pun aku sudah memaafkan dan melupakan semua yang pernah terjadi di antara kita. Aku senang banget. Ternyata kamu itu perempuan baik banget. Oh ya, kalau kamu repot ngurusin butik kamu, aku mau kok bantu kamu. Serius kamu bantuin butik aku? Tunggu aja Najwa. Aku akan kasih kamu pelajaran yang sangat berharga dalam hidup kamu. Ya sayang, minum dulu ya. Demi Najwa kamu sampai lupa segala-galanya sayang. Aku mau benar-benar fokus, Mi. Dan aku yakin sebentar lagi Najwa pasti jatuh cinta sama aku. Semua pengorbanan kamu harus terbayar dengan harta kekayaan yang melimpah ruah. Iya. Tumben nantang di kamar. Kamu nggak nganterin Najwa ke butik? Ini kesempatan bagus loh buat kamu. Mumpung Rehan nggak ada di rumah. Kamu nggak usah ikut campur urusan aku. Aku nggak suka kamu jelek-jelekin nama aku di depan Najwa.
Kamu pikir aku nggak bosan sama sikap kamu yang sok naif itu? Dia nggak tahu kalau kamu itu buaya berbulu domba. Cukup ya. Kamu jangan pancing kemarahan aku. Anita, kamu itu ya perempuan serakah. Kamu maunya apa sih? Kamu masih mengejar Dion, padahal kamu sudah mendapatkan Aldi. Waktu dulu Aldi mengejar Najwa, kamu cemburu. Sekarang Dion mengejar Najwa, kamu gak terima. Kamu tuh udah gak waras, Anita. Aku nggak peduli sama kalian berdua. Dan kamu Dion, kamu harus tahu, kamu deketin Najwa itu nggak ada ruginya buat aku. Kamu mau suka apa enggak sama dia juga nggak ada ruginya buat aku. Semuanya membawa keuntungan buat aku. Yang penting Najwa itu jauh-jauh dari suami aku. Bye. Dion, lebih baik sekarang kamu antri Najwa ke butiknya. Dan ingat, pergunakan kesempatan emas ini sebaik-baiknya. Sudah siang begini, tapi belum ada satupun perwakilan dari perusahaan atau event organizer-nya yang menghubungi aku. Bahkan dari kemarin, mereka tidak menghubungi aku untuk mengkonfirmasi acara seminar itu. Sebaiknya aku telepon kantornya sekarang. Selamat siang, ini dengan Sekretaris Tuan Tan Syamlin. Ada yang bisa saya bantu? Nama saya Rehan. Tuan Tan mengundang saya untuk seminar hari ini. Siang ini tepatnya. Tapi saya heran tidak ada orang yang menelpon saya ya. Satu orang pun tidak ada. Mohon maaf Pak Rehan, saat ini Tuan Tan Syamlin tidak ada di Hong Kong. Beliau sedang ada di Eropa untuk menghadiri penandatanganan proyek pembangunan rumah sakit. Di Eropa? Tapi lalu seminarnya bagaimana? Karena saya mendapat undangannya dari email dan saya sudah ada di sini. Sekarang saya di hotel di Hong Kong. Mohon maaf Pak Rehan, justru saya tidak tahu tentang seminar itu. Karena beliau tidak memberikan pesan apapun sebelum pergi ke Eropa. Untuk itu lebih baik Pak Rehan menunggu kabar dari beliau. Baiklah, terima kasih. Kasih kembali. Ya Allah, sebenarnya apa yang terjadi? Kalau seminar itu dibatalkan, kenapa tidak ada seorang pun yang mengkonfirmasikan padaku? Halo, Tuan Tan? Ini aku Anita. Kamu lagi nunggu telepon dari orang ya? Iya, sebenarnya aku sedang menunggu telepon dari seseorang. Ada apa, Anita? Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Aku ngerti kok. By the way, aku ganggu nggak nih? Soalnya aku telepon cuma pengen tanya kabar kamu aja. Jangan khawatir, Anita. Pesananmu pasti aku belikan. Pasti itu akan aku ingat. Ya ampun, Re. Aku telepon kamu bukan buat nanyain lipstik kok. Lalu apa? Kalau bukan itu, apa? Enggak, aku lagi sendirian di rumah. Terus aku bingung mau ngapain. Jadi aku telepon kamu. Nggak apa-apa kan? Harusnya aku ada di suatu tempat dan bukan ada di hotel seperti sekarang ini, tapi aku masih menunggu kabar. Oh ya, Anita, gimana Najwa? Ini dia kesempatan aku untuk memancing rasa cemburu Rehan. Laki-laki kalau dipanas-panasin, hatinya gampang banget terbakar. Apa dia di dekatmu? Kalau dia di dekatmu, tolong sampaikan aku rindu padanya. Najwa lagi sibuk ngurusin butik barunya. Tapi kamu nggak usah khawatirin Najwa. Sejak kamu pergi ke Hong Kong, Dion selalu setia nemenin dia. Alhamdulillah, Dion punya waktu untuk Najwa dan membantu Najwa selama aku tidak ada. Aku senang sekali karena Najwa dikelilingi oleh orang-orang yang baik, termasuk kamu, Anita. Kenapa Rehan gak cemburu sama sekali ya? Padahal kan aku bilang kalau Najwa selalu sama Dion. Halo? Halo, Anita? Kamu masih di sana? Iya, masih. Ya udah kalau gitu kita udah dulu ya teleponnya. Kamu cepat pulang ya. Aku udah gak sabar pengen pakai lipstick dari Hong Kong. Iya, tenang saja. Aku pasti membelikannya untukmu. Terima kasih. Aneh banget sih dia. Istrinya dideketin cowok dan gak ada cemburu-cemburunya sama sekali.
Najwa. Tunggu Najwa. Ada apa Dion? Kok kamu lari-lari seperti itu? Aku udah selesai mendesain interior butik kamu. Aku cuma kasih sentuhan sedikit dan aku yakin ini bisa meningkatkan penjualan butik kamu. Oh ya, kenapa kamu begitu yakin Dion? Di dalam bisnis, estetika itu emang seiring dan sejalan. Kalau kamu mau, aku bisa mengajarkan kamu gimana untuk berinovasi meningkatkan hasil penjualan. Iya aku mau banget, tapi saat ini aku harus buru-buru ke butik. Gimana kalau nanti malam aja setelah aku pulang dari butik? Najwa, desain-desain ini kan harus diaplikasikan langsung ke butik kamu. Dan akan lebih maksimal jika aku ikut sama kamu. Tapi... Kamu nggak percaya sama aku? Ya Allah Dion, sama sekali bukan seperti itu. Aku percaya kok sama kamu. Iya udah kalau gitu kamu ikut aja ke butik sekarang. Ya. Bagus Dion. Kamu berhasil mendapatkan kepercayaan Najwa kembali. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Aldi Haryo Kusumo, sebagai ahli waris Bapak Haryo Kusumo di Ningrat, dengan sadar dan tanpa tekanan menyatakan bahwa jika terjadi sesuatu dengan saya atau saya meninggal, maka semua aset perusahaan dan sebagian rumah pribadi, apartemen, villa yang dimiliki oleh keluarga Haryo Kusumo akan diberikan kepada saudari Najwa Hairunisa. Dion? Najwa, coba kamu lihat ini. Subhanallah, ini bagus banget Dion. Wah ternyata kamu tuh benar-benar berbakat ya. Segala sesuatu yang kamu buat ini benar-benar detail. Dari lantainya, etalasenya, sampai hiasan dindingnya, hiasan mejanya. Jika kita mengerjakan suatu hal dengan bersungguh-sungguh, hasilnya pasti akan maksimal. Kamu benar-benar hebat Dion. Kamu memang hebat, Dion. Bisa memanfaatkan semua keahlian kamu untuk mendekati Najwa. Dan kali ini, kamu benar-benar berhasil membuat Najwa kagum sama kamu. Surat hibah ini saya buat bukan karena saya mencintai Najwa, semata-mata karena saudari Najwa Hairunisa adalah pemilik yang sebenarnya dari semua kekayaan almarhum papi saya, Haryo Kusumo di Ningrat. Hal ini disebabkan karena almarhum Bapak Haryo Kusumo di Ningrat dan Bapak Indra Syahputra telah merebut perusahaan milik Bapak Razak Abdurrahman, yakni ayah kandung dari saudari Najwa Hairunisa. Dengan ditandatangani surat ini, maka mulai hari ini juga, saya, Aldi Haryo Kusumo, hanyalah menjabat sebagai pengawas perusahaan dan tidak memiliki hak prerogasi atas perusahaan Haryo Kusumo Company. Halo Bu, bagaimana? Saya sudah melakukan pengecekan pada bagian humas dan ternyata dari pihak kami tidak pernah mengirimkan tiket untuk Bapak. Kalian tidak pernah mengirimkan tiket? Tapi siapa yang mengirimkan tiket pada saya? Tiket untuk ke Hong Kong untuk 3 hari lamanya. Mohon maaf Pak Rehan, seminar yang Bapak maksudkan tersebut tidak pernah ada. Perusahaan kami tidak pernah mengadakan acara seminar apapun. Terima kasih banyak untuk informasinya. Selamat siang. Kamu wanita yang sangat tangguh, Najwa. Dibohongi banyak orang, dibenci banyak orang. Tapi kamu selalu semangat dan tidak pernah marah. Bahkan, selalu berpikir positif kepada orang yang ingin memanfaatkan kamu. Kamu kok ngeliatin akunya kayak gitu Dion? Ada apa? Dion sangat bersemangat untuk membantu aku merenovasi butik ini. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan aku seorang teman yang baik. Ada yang bisa aku bantu lagi nggak? Enggak kok Dion. Makasih ya. Sebenarnya aku itu kagum sama kamu, Najwa. Kamu tuh sering dikhianati sama orang-orang di sekitar kamu. Tapi kamu tetap tegar menjalani hidup ini. Dion, kuncinya cuma satu. Yaitu ikhlas dan menganggap kalau semua ujian hidup itu adalah hal positif dan guru yang berharga buat hidup kita. Dengan begitu, aku akan lebih ikhlas dan aku akan menganggap semua ujian itu adalah untuk membuat aku menjadi orang yang lebih baik lagi.
Luar biasa pemikirannya. Ini sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang mengirim tiket ke Hong Kong, pulang pergi dan menginap di hotel selama 3 hari? Siapa dia? Apa pula maksud dibalik semua ini? Ya Allah, hamba tidak ingin berpikir buruk pada seseorang. Tapi kalau ada yang berniat mencelakai hamba, maafkanlah dia ya Allah. Berikanlah perlindungan pada hamba dan istri hamba ya Allah. Amin. Tolong disimpan baik-baik ya. Ya, baik. Kalau saja Rehan tahu ayahnya sudah melakukan penipuan terhadap ayahnya Najwa, pasti dia akan sangat terpukul. Dan bisa jadi saat ini Pak Indra Syah itu masih hidup. Mami senang banget karena kamu sudah berhasil untuk memanfaatkan semua keadaan sampai Najwa nggak curiga kalau kamu sedang mendekati dia. Ya, Mi, nanti setelah Najwa jatuh cinta sama aku, dan kita udah dapetin semuanya, apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya, kita akan menyusun rencana selanjutnya, Dion. Kita akan menendang Najwa sampai menggelinding jauh sekali dari kehidupan kita. Dan setelah itu, kamu bisa mendapatkan perempuan yang kamu idam-idamkan. Mi, kalau aku pikir-pikir, banyak orang yang melakukan kejahatan, tapi selalu aja kalah sama kebaikan yang kecil. Dion, kamu nggak betul-betul mencintai Najwa kan? Enggak, Mi. Najwa tuh sama sekali bukan tipe cewek aku. Mami tahu kan tipe cewek aku seperti apa? Dion, kamu harus sangat hati-hati, Dion. Kamu hanya acting mencintai Najwa, tapi bukan jatuh cinta betulan. Ingat, Dion, seekor singa tidak mungkin jatuh cinta dengan seekor rusa. Najwa adalah mangsa kita. Lihat Mami, Dion. Ingat itu. Aku mengerti, Mi. Ingat, Dion. Kendalikan diri kamu. Jangan sampai kamu terhanyut oleh perasaan kamu. Halo, Assalamualaikum Aldi, apa kabar? Waalaikumsalam Rehan. Apa aku ganggu pekerjaan kamu sekarang? Tidak Aldi, kamu sama sekali tidak menggangguku di sini. Aku sedang tidak ada kegiatan. Ada apa? Aku juga nggak tahu apa kabar ini bisa dibilang kabar membahagiakan atau mengejutkan buat kita semua. Karena kenyataannya Bapak Razak Abdurrahman, ayahnya Najwa, masih hidup, Rehan. Alhamdulillah. Apa itu betul? Rehan, masa aku bercanda sih? Ini sesuatu yang serius. Dan aku hanya ingin kalau kita berdua tahu kenyataannya seperti itu. Al, kamu dapat kabar ini dari mana? Atau kamu sendiri sudah bertemu dengannya? Sama sekali belum. Aku juga belum pernah ketemu, belum dengar suaranya atau ngelihat sosoknya seperti apa. Tapi ya aku ngerasain kalau sosok Razak Abdurrahman ini benar-benar ada. Soalnya banyak sekali teror-teror yang terjadi di rumah aku, Rehan. Apa dia datang ke rumahmu? Tidak. Aku cuma ngerasa kalau belakangan ini Mami ngalamin teror yang nggak enak dari Papa Razak Abdurrahman. Teror yang bagaimana? Aku tidak mengerti. Tolong kamu jelaskan lebih rinci, Aldi. Kemarin tuh ada kejadian, ada satu orang mencurigakan datang ke rumah. Ya sebenarnya kalau hal ini dilaporkan ke polisi, aku juga ngerasa nggak enak sama Najwa. Kamu tahu sendiri kan, Najwa itu sensitif. Bisa-bisa dia akan ngerasa sangat bersalah. Padahal kan selama ini dia tahu kalau ayahnya itu sudah meninggal. Tapi kenyataannya, sekarang masih hidup dan meneror keluarga aku. Astagfirullahaladzim. Apa mungkin yang terjadi padaku sekarang adalah termasuk teror darinya? Rehan, maksud kamu apaan? Ternyata
tidak ada yang mengundangku ke Hong Kong. Perusahaan itu tidak pernah mengadakan seminar sama sekali sebelumnya. Ada orang yang sengaja mengirimkan tiket atas nama perusahaan itu. Dan juga selama aku ada di hotel. Jadi maksud kamu apa ini juga bagian dari rencananya Bapak Razak Abdurrahman? Aku tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi menurutku ini ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada keluargamu. Oke, jadi kamu kira-kira kapan balik ke Jakarta? Besok aku pulang. Oke. Kalau gitu aku langsung kasih tahu Najwa kali ya. Tunggu, jangan kamu sampaikan ke Najwa. Dia pasti akan cemas dan aku hanya ingin memberikan kejutan padanya. Oke kalau gitu. Anggap aja ini rahasia kita berdua, oke? Aku nggak akan bilang ke Najwa. Aku harus tahu apa yang dilakukan Aldi, supaya aku bisa membuat rencana berikutnya. Enak aja dia ngasih butik buat Najwa, tapi aku enggak. Terima kasih Aldi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi besok jam 11 Rehan pulang. Ini adalah waktu keberuntungan aku.